Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Melihat pergaulan bebas yang terjadi di zaman ini, sungguhlah mulai memprihatinkan. Betapa tidak, pergaulan tersebut sudah banyak menuju perbuatan zina. Bahkan perzinaan makin marak terjadi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Padahal perbuatan zina merupakan dosa yang wajib kita jauhi. Allah telah melarang zina dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Larangan ini seharusnya membuat kita selalu berhati-hati terhadap perzinaan dan hal-hal yang mengantar kepadanya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat yang pernah berbuat zina. Sahabat Nabi tersebut mengadukan perihal dosanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat Nabi tersebut? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat tersebut? Simak kisahnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Kisah ini diambil dari beberapa sumber hadis diriwayatkan dari Buraidah bin Hasyib radhiyallahu anhu. Ia pernah bercerita. Dahulu Mais bin Malik adalah seorang yatim di bawah asuhan bapakku. Lalu dia menzinai seorang budak dari suku itu. Maka, bapakku berkata kepadanya, "Pergilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun untukmu." Bapakku menghendaki hal itu karena berharap agar Mais memperoleh solusi. Kemudian Mais bin Malik radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin mengungkapkan apa yang selama ini tersimpan di dadanya. Saat bertemu, kesempatan itu tak disia-siakan. Mais berterus terang kepada Rasulullah atas apa yang telah dilakukannya. Dia menceritakan bahwa dirinya telah terjatuh kepada perbuatan dosa. Kata Mais radhiyallahu anhu memohon kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tegakkanlah kitab Allah atas aku. Ada apa dengan dirimu? Kembalilah engkau, mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya." Kata Rasulullah sambil memberi petunjuk tuntunan kepada Mais. Mendengar ucapan mulia dari lisan Rasulullah, Mais pun langsung beranjak. Ia kembali ke tempat asalnya. Namun selang berapa lama, Mais berupaya lagi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mais pun meminta kepada beliau agar membersihkan dirinya dari dosa. "Wahai Rasulullah, tegakkanlah kitab Allah atas aku." Pintanya penuh harap. Jawaban Rasulullah pun tetap sama saat kali pertama ia menemui beliau. "Ada apa dengan dirimu? Kembalilah engkau, beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepadanya." Demikian yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mais bin Malik. Setelah mendengar itu, Mais pun kembali lagi. Apa yang diharapkan tak terkabulkan saat itu. Rasulullah menginginkan agar Mais menutup masalahnya dengan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah yang Maha Penyayang. Kemudian untuk kali ketiga, Mais berusaha lagi menghadap Rasulullah. "Wahai Rasulullah, tegakkanlah kitab Allah atas aku." Pintanya. Rasulullah menimpali dengan jawaban yang sama ketika dirinya datang pada kali pertama dan kedua. Hingga akhirnya, untuk keempat kali Mais tetap menemui kembali Rasulullah. Yang ia pinta pun tetap sama, "Wahai Rasulullah, tegakkanlah kitab Allah atas aku." Lalu Rasulullah pun bertanya balik, "Lantaran perbuatan apa sehingga engkau harus meminta menegakkan kitab Allah atas aku?" Mais pun menjawab, "Sebab perbuatan zina." Lalu, "Dengan siapa?" Dia menjawab, "Dengan si Fulanah." Untuk masalah ini, Rasulullah pun menanyakan perihal Mais kepada kaumnya. Apakah Mais memiliki penyakit gila? Maka kaumnya mengabarkan kepada Rasulullah, bahwa Mais tidak mengidap sakit jiwa. Kemudian Rasulullah bertanya kepada seseorang, apakah dia dalam keadaan telah minum khamr, dalam keadaan mabuk. Mendengar pertanyaan Nabi semacam itu, seorang laki-laki lalu mencoba mencium bau Mais. Orang tersebut tak mendapati bau khamr, minuman keras pada diri Mais. Lantas Rasulullah bertanya kepada Mais, "Apakah dirimu telah berbuat zina?" "Ya," jawab Mais singkat. "Apakah engkau memahami apakah zina itu?" Tanya Rasulullah lebih menukik. Mais menjawab, "Ya, zina, yaitu ketika seorang laki-laki mendatangi wanita yang diharamkan baginya sebagaimana seorang suami mendatangi istrinya." Rasulullah pun kemudian bertanya kembali, "Apakah engkau melakukan terhadap wanita itu?" "Ya," jawab Mais. "Apakah sampai keadaannya sebagaimana jarum celak masuk ke dalam botolnya, atau tali timba masuk ke dalam sumur?" Tanya Rasulullah lebih mendalam. Mais pun memberi jawaban singkat, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan untuk merajam Mais. Kemudian dia dibawa keluar ke Harah, yaitu nama tempat di luar kota Madinah. Tanah pun digali guna menanam tubuh Mais. Saat itu, orang-orang dibagi menjadi dua kelompok. Sekelompok orang mengatakan tentang dia, "Sungguh ia telah celaka. Telah dibalas kesalahannya dengan hukuman rajam itu." Sebagian kelompok orang lagi mengatakan, "Tiada taubat yang lebih utama dari taubatnya Mais. Sungguh, ia telah datang kepada Nabi, lantas ia meletakkan tangannya pada tangan beliau seraya berucap, 'Bunuhlah aku dengan batu.'" Hukum rajam pun dilaksanakan. Tatkala dia dirajam, lalu merasakan lemparan batu. Dia berkeluh kesah,
lalu dia keluar dan berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain telah lelah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis unta, lalu melemparkannya, sehingga dia membunuhnya. Mais bin Malik akhirnya meninggal dunia melalui hukuman tersebut. Kemudian Rasulullah mendatangi para sahabat, tatkala mereka tengah duduk-duduk. Rasulullah pun memberi salam, lantas duduk bersama mereka. Mohonkanlah ampunan bagi Mais bin Malik. Perintah Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pun mendoakan Mais bin Malik. Semoga Allah mengampuni Mais bin Malik. Demikian doa itu terucap dari para sahabat. Rasulullah pun bersabda, sungguh ia telah bertaubat dengan sebuah taubat, yang apabila dibagikan kepada umat, benar-benar taubat itu mencukupi mereka. Dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah pelajarannya yaitu 1. Perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Seluruh agama pun telah menyatakan bahwa zina itu terlarang, tidak ada satupun agama yang menyatakan halal. 2. Hukuman perbuatan zina amatlah berat, karena zina telah merampas kehormatan dan merusak nasab. Padahal ajaran Islam itu menjaga kehormatan jiwa, agama, nasab, akal dan harta. 3. Hukuman rajam dijalani dengan melempar batu hingga mati. Batu di sini tidaklah terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Hukuman rajam ini dikenakan pada muhson, yaitu orang yang sudah menikah lantas berzina. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Apabila berzina, jejaka dengan gadis maka hadnya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Apabila berzina, dua orang yang sudah menikah, maka hadnya dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim nomor 1690. 4. Boleh seseorang mengakui dirinya telah berzina pada penguasa, untuk membersihkan dosanya dengan menjalani hukuman had, bukan untuk maksud menyebarkan aibnya. Jika seseorang ingin menyebarkan aibnya sendiri bahwa ia telah menzinai orang lain, maka dosa ini tidak dimaafkan. 5. Hukuman had yang ditegakkan secara syar'i oleh ulil amri, pemerintah, adalah sebagai penghapus dosa tersebut. Dijelaskan dalam hadis dari Huzaimah bin Sabit, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu dosa, lalu ditegakkan atasnya hukuman atas dosa tersebut, maka hukuman itu merupakan kafarat penebus dosa baginya. Hadis riwayat Ahmad v halaman 214 dan 215. Namun apabila hukuman had tersebut tidak dilaksanakan, maka hukumannya di akhirat tergantung kehendak dan rahmat Allah. Jika Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya apabila dia bertaubat nasuha dan memperbaiki diri. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Dan jika Allah kehendaki maka Allah menyiksanya, apabila dia tidak menyesali perbuatan dan tidak mau bertaubat. Kisah ini dirangkum dari sumber hadis berikut. 1. Hadis riwayat Bukhari nomor 6434 dalam sahihnya pada bab merajam pelaku zina di musala. 2. Hadis riwayat Muslim nomor 1695 dan An-Nasai dalam Al-Kubro nomor 7125. 3. Sunan Abu Daud nomor 3716. Semoga Allah melindungi pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, hati kita, dan air mani kita dari hal yang maksiat dan dosa. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.